update terkait dengan klaim asuransi umum berkaitan dengan bencana di wilayah Sumatera dan sekitarnya, dan juga mungkin komitmennya untuk mempercepat proses klaim sesuai dengan instruksi OJK. Silakan Pak Vankar. Baik, Mbak Dina. Jadi kalau kita bicara tentang klaim asuransi, sebenarnya ada 3 kelompok paling tidak ya. Asuransi umum, meliputi properti, kemudian asuransi mikro yang khusus untuk ASMIK namanya, khusus pengusaha kecil atau masyarakat penghasilan rendah. Kemudian yang ketiga adalah asuransi kredit. Nah, kalau kita bicara tentang asuransi general umum tentang properti, sejalan dengan disampaikan oleh OJK dan juga AUI, itu kan hanya baru terdeteksi kurang dari 1 triliun ya untuk asuransi properti, termasuklah rumah, termasuklah kendaraan, dan termasuk aset negara di situ kan. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang asuransi kredit, itu jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena nasabah kredit kita khususnya yang mengambil KUR itu di bank itu jutaan customer. Nah, di sana sendiri kalau kita identifikasi belum berupa klaimnya, tetapi identifikasinya adalah bisa mencapai hampir 1 triliun juga potensi klaimnya akan masuk ke perbankan, ke perusahaan asuransi. Nah, kemudian yang ketiga adalah asuransi mikro. Asuransi mikro kalau di Askrindo sendiri memperkenalkan namanya asuransi mikro, di mana itu asuransi aset dan juga usaha. Itu santunan mencapai 20 juta rupiah untuk rumah dan sebagainya. Tetapi kalau saya sampaikan bahwa penetrasi asuransi mikro di Indonesia ini kami baru mulai. Dan kami melakukan B2B. Kalau kami satu-satu tentu tidak mungkin. B2B bahkan kami berharap sama B2G pada government. B2G to C, B2B to C. Nah, yang terdampak di sana mitra kami, terutama mitra kami karena kami bermitra dengan salah satu perusahaan retail grade terbesar di Indonesia, ada 10.000 outletnya, nasabahnya, mitranya. Di sana semuanya sudah ada dan kita sudah identifikasi dan kita sudah selesaikan dalam waktu minggu. Itu mudah identifikasi. Jadi kalau bicara tentang klaim, asuransi kredit jauh lebih banyak dibanding asuransi umum. Tetapi kemudian kita tambahkan lagi bahwa seseorang customer atau masyarakat yang berasuransi properti misalnya, itu umumnya hanya standar saja. Standar itu adalah kebakaran, kemudian ada ledakan, seperti itu. Tetapi yang namanya banjir, gempa bumi, longsor, itu adalah extension, harus ada tambahan. Nah, kebanyakan masyarakat tidak ngerti bahwa itu perlu tambah. Memang mungkin ada tambahan biaya tentunya, tetapi kan resikonya nggak bisa. Sehingga kalau kita hubungkan dengan bencana Sumatera, data menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh konsorsium hanya 36.000 yang berasuransi dari dari total 64 juta rumah di Indonesia. Itu yang tentang bencana. Jadi hanya sedikit sekali asuransi dan lebih sedikit lagi yang terkait dengan kebencanaan. Maka inklusi asuransi itu hanya 19% kalau asuransi umumnya, dibandingkan dengan inklusi di keuangan mencapai 75%, itu sangat sedikit sekali. Seperti itu Mbak Gina kalau kita bicara tentang klaim. Jadi yang masuk ke data di asuransi itu baru data potensi, identifikasi data yang ada di asuransi. Yang masuk klaim sendiri belum aktual. Belum aktual karena baru dilakukan identifikasi, mereka juga masih sibuk mengurus keselamatan diri dan sebagainya, sehingga untuk ngurusnya gitu belum kepikiran. Jadi sejalan tadi sampaikan bahwa memang asuransi harus proaktif untuk melakukan identifikasi. Oke. Demikian Mbak Gina. Baik, Pak Vankar, itu tadi untuk awal dialog kita tadi sudah disebutkan sebenarnya masih belum 100% begitu klaim asuransi yang masuk, jadi datanya juga masih belum aktual. Tapi kan bisa dikatakan ini kan bukan bencana natural disaster atau bencana alam pertama di Indonesia yang di level yang saat ini sedang terjadi di Sumatera dan juga sekitarnya. Mungkin kalau belajar dari kasus-kasus serupa sebelumnya, terutama kalau dari Askrindo sendiri yang memang cukup besar mengambil porsi di penjaminan kredit usaha rakyat atau di KUR. Kira-kira proyeksinya atau perkiraannya atau sebenarnya untuk dalam bentuk manajemen risiko dan juga likuiditas serta antisipasi yang telah disiapkan oleh perusahaan, karena kan bisa dikatakan berarti bulan depan ya Pak sudah akan mulai klaimnya, atau biasanya proyeksinya akan di bulan keberapa klaim ini akan langsung masuk dan juga data aktualnya bisa didapatkan secara real time. Jadi kita bicara tentang asuransi kredit tadi ya. Kalau asuransi bencanaan tentang properti
dan sebagainya itu tadi saya sampaikan bahwa sangat kecil yang berasuransi extension ya. Betul. Nah sekarang kita bicara tentang asuransi kredit. Asuransi kredit itu kan sebenarnya ada syarat juga. Emang di dalam data kita ini banyak sekali karena data KUR itu kan jutaan nasabah ya. Jutaan nasabah meliputi outstanding yang begitu besar juga. Nah, untuk proses seperti ini itu tidak bisa kita katakan serta-merta apakah minggu depan atau besok atau bulan depan. Itu kan ada prosesnya. Karena yang diasuransikan itu adalah syaratnya ketika diklaim dia harus macet. Oke. Ya, macetnya itu tergantung proses di bank. Kalau nasabahnya masih punya potensi atau masih hidup, mungkin tidak macet. Tapi kalau sudah macet, itu pasti diklaim ke bank, diklaim oleh bank ke kita. Nah, itu butuh proses sedikit. Mungkin tidak bulan depan, tapi paling tidak saya hitung adalah paling mulai 3 bulan pertama baru mulai muncul klaim-klaim itu. Sudah ada masuk sedikit, tapi tidak signifikan untuk disebut hanya 16 miliaran, belum seberapa. Jadi tergantung proses kolektibilitas di bank. Kalau dia macet, bisa segera dikirim. Tapi potensinya adalah identifikasi jumlah customer penjaminan KUR di sana itu cukup banyak. Dan saya sampaikan tadi bisa mencapai klaim kalau outstanding itu ada 1 triliun. Kalau itu terdampak semuanya. Seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan di sepanjang tahun 2026 akan menjadi tahun yang cukup berat untuk Askrindo. Karena bisa dikatakan bahwa klaim ini juga akan terus berdatangan sepanjang tahun 2026. Betul, itulah tantangan kita ya, tantangan Askrindo. Karena penjaminan itu terkait bencana seperti ini memang dampaknya dahsyat. Dan sekaligus kita pernah punya pengalaman juga ketika ada dampak COVID kemarin ya. Itu juga hampir mirip, walaupun perilnya atau penyebabnya beda. Tapi sama, dampak kredit macetnya besar. Dalam hal ini kemudian pemerintah kan turun tangan, OJK turun tangan untuk melakukan relaksasi. Jadi tidak serta-merta juga sebenarnya dalam kondisi begini, ketika tiba-tiba seperti air bah datang ke asuransi untuk klaim, tiba-tiba dibayar semuanya, ya pastinya nanti ada relaksasi atau ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya juga asuransi memang sudah menyiapkan berbagai macam mitigasi risiko. Antara lain adalah seperti pencadangan yang memadai, kemudian ada juga termasuk reasuransi, karena tidak semua risiko di-cover oleh asuransi, tapi ada risk transfer kepada perusahaan asuransi. Betul. Seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Nah memang tantangannya adalah bagaimana kita bisa cepat mengidentifikasi masalah-masalah yang terdampak, nasabah yang terdampak, supaya kita bisa lakukan penyelesaian cepat, tidak menunggu terlalu lama. Itu tantangannya.